Apa-apa Pak Helmi kayaknya memang segini. Mm-mm. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda Wati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kirana di dalam akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagai nabi biasa, sebelum kita memulai pertemuan Jawab kita pada proses malam hari ini, berarti sih. marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Sani. Sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Oke, melewati. Bapak Ibu, kita mulai karena waktunya singkat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan murojaah surat Al-Baqarah ayat 80 7. berapa Pak? 87 sampai 91 ya. Ya. Sebentar, saya lupa menyiapkan. Sebentar. Ya, 87, 88 ya. Iya. Kita lanjutkan nanti. Sebelumnya mungkin silakan dibaca dulu. Bucut. 8788 Bu Cut. Silakan. Ayo Bucut. 87 sama 88. Ayah, pertama nanti. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa kecil banget. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul birrusuli wa atayna. Aduh, Dah. terganggu yang masuk. Oh
ya. Terganggu ya. Madi. Min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Nah, itu tadi harusnya. Mau dia. Baru kepikiran, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita fokus sebelum diurai, sebelum kita terjemahkan. Iya. Di ini dulu ya, tema secara global ayat 87 sampai 91 adalah sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Pernah saya kirim ya Bapak Ibu waktu itu di grup ya, nanti Bu Asmariana bisa ini. Jadi sikap orang Yahudi atau Bani Israel terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Nah, mari kita telusurin satu persatu dari ayat 87. 87. Salah. Oke. 87. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah. 87 ini adalah mari kita lihat. Sebentar, ini begini. Nah. Oke, 87. Coba Bu Elpis, silakan Bu Elpis. Nanti baru yang lain ngulang. Ya, kalau ada yang lupa diingat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa Alkitab dan kami memperikutkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul. Kebalik. Dan kami memperikutkan Enggak, sama aja berarti. Boleh. Oh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Dan kami memperikutkan rasul-rasul dari sesudahnya. Dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bayinat, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti, wa ayat. Kalau nggak salah ini bukti-bukti yang nyata atau yang jelas ya? Bukti-bukti yang nyata. Dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata. Dan kami kuatkan dia dengan Rohul Kudus. Maka apakah? Mengapa setiap kali pakai mengapa? Maka apakah itu nggak bisa jadi mengapa ya? Boleh, tapi kalau sudah mengapa jangan pakai apakah lagi. Iya, mengapa setiap kali gitu loh. Nah, dia datang. Yang lengkap gitu loh Bu Ati, apakah, mengapa. Gitu. Jadi mengapakah boleh mengapakah. Maka apakah setiap kali Rasul datang kepada kalian bima dengan tahwai. Kalian tidak menginginkan. Tidak sesuai keinginan diri kalian menyombongkan diri. Betul nggak Bu Ati? Ya. Jadi di sini itu kan artinya dengan apa yang ya. Ya. Nah, itu bisa ditambahin kata
Tadi kan gini Bu Elpis ya. Maka apakah setiap kali seorang rasul Datang kepada datang kalian kepada kalian pakai dengan tambahin gini, apa yang? dengan membawa apa yang, jadi gitu. Kan dengan apa yang, maksudnya apa gitu, dengan membawa apa yang, dengan membawa apa yang, Kalian, Diri-diri engkau kalian tidak tidak menginginkan. menginginkan. Ini ya, bahwa dengan membawa apa yang diri-diri kalian Diri-diri tidak kalian tidak menginginkan. menginginkan. Nah, Kalian menyombongkan Tidak diri. menginginkan. Nah, di kata tidak menginginkan itu berarti pakai koma nggak di situ? Koma kan? Koma Iya. gitu ya. Koma gitu ya. Komanya di sini nih, koma. Kalian menyombongkan Kalian menyombongkan menyombongkan diri. diri. habis gitu Habis itu, Maka maka segolongan kalian kazaba mendustakan dan di sini segolongan ya, yang maka apa lalu nih? lalu ya. Lalu Ya, bisa. lalu Lalu sebagian segolongan kalian, lalu segolongan atau sebagian kalian mendustakan dan segolongan takutulun Akan kalian membunuh. bunuh. Oke, jadi segolongan ya, segolongan. Ya, Jadi di segolongan. sini apa tadi, lalu ya? Lalu ya. Lalu Kalian mendustakan. Lalu. Oke, lanjut. Nah, itu aja dulu ya, Bapak Ibu, itu dulu ya. Oke, itu dulu. Coba diulang Bu Elinadra. Biar kita sama-sama tahu maknanya apa. Ya. Dan Gue bisa tahu pasti mereka Bu Elinadra buka. Iya Bu Ati, maaf terlambat Bu Ati. Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab dan kami memperikutkan tadi ya. memperikutkannya dan kami memperikutkan Dengan rasul, dengan para rasul. seorang rasul. Rasul ini bukan jamak. Ini rasul, ini jamak Bu, rasul. Rasulin itu jamak. Para Kami rasul. memperikutkan para rasul sesudahnya atau dari sesudahnya boleh. Lanjut. Dan kami memperikutkan para rasul dari sesudahnya. Ya. Dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata. Dan kami menguatkannya. Dan kami menguatkannya dengan Rohul Kudus. Maka apakah setiap kali yang datang kali seorang rasul, maka apakah setiap kali seorang rasul datang kepada kalian dengan membawa apa yang diri kalian tidak menginginkannya, diri kalian tidak menginginkannya. Ini ingat hawa nafsu ya. Ya, tidak menginginkan. Tidak menginginkan. Kalian menyombongkan diri. Ya. Lalu segolongan dari kalian mendustakan dan segolongan yang lain akan membunuh. Ya, membunuh. Oke. Lanjut. Bu Riri nggak ada. Bu Asmariana. Coba ya. Ada Bu Riri. Bu Riri ada Bu Yati. Tadi nggak ada. Bu Riri. Tadi dipanggil udah ke belakang. Dari saya udah siap dari jam 8. Tadi Bu Riri udah ngomong. Ya, Bu Dari Asmariana. jam 8 Bu Ati. Ya, habis ini Bu Riri nanti. Bu Asmariana. Siap. Baik Bu. Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa Alkitab dan kami memperkuatkannya. Memperikutkan dengan para rasul. Di antara rasul dari dengan para rasul
kami memperikutkan dengan para rasul dari Dari sesudahnya. sesudahnya. Ya, dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata, dan kami memperkuatnya ya. Menguatkannya. Menguatkannya. Kami Menguatkannya menguatkannya dengan Roh Kudus. Maka apakah setiap apakah apakah setiap rasul setiap yang datang, kali Seorang rasul seorang rasul telah datang maka kepada apakah kalian setiap kali seorang dan rasul membawa datang pada apa yang kalian dengan membawa apa yang apa yang diri kalian Diri tidak kalian. menginginkannya. diri kalian, Bu? Oh ya nanti dulu. Iya. Dan apakah ya Maka, Bu, di sini. Maka apakah? dari A dulu Ibu, dari A. Oh ya, kan gini, Bu. Maka apakah setiap kali seorang rasul Ya. datang Maka apakah setiap kali seorang rasul datang pada kalian dengan membawa apa yang diri kalian hanya tidak kalian menginginkan. menyombongkan diri. Ya. Lalu sebagian atau segolongan dari kalian mendustakannya, dan segolongan kalian mendustakannya, dan Golongan segolongan yang lainnya kalian membunuhnya. ya, betul. Ya, terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Bu Riri. Silakan Bu Riri. Saya nih Bu Ati. Ya. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa kitab. Kami telah Dan wah ini kesukaan Bu Riri kok dilewat. Dan kami telah memperikutkan para rasul dan sesudahnya. Dari sesudahnya. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata. Dan kami telah menguatkannya dengan Roh Kudus. Ya. Maka apakah setiap kali seorang rasul telah datang kepada kalian dengan apa yang dengan membawa diri nggak apa-apa diri kalian tidak menginginkan, kalian telah menyombongkan diri. Mana kalian tidak menginginkan kalian? Diulang jangan Bu Riri ditambah dari sini. Dengan yang diri kalian tidak menginginkan. Koma. Dan kalian nggak ada dan Bu Riri, nggak ada dan komanya. Ada saya nambahin sendiri Bu. Kalian boleh telah menyombongkan diri. Maka lalu golongan kalian telah mendustakan, dan yang segolongan lain akan membunuh. Ya, cukup. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke yang lain, mari sama-sama kita pahami di sini. Kalau ada la nempel di kod, itu la-nya sejatinya aslinya adalah dia itu lam sumpah, Bapak Ibu. Lam sumpah. Jadi fungsi kod itu adalah menguatkan sumpah tadi. Dalam mengartikan boleh kita mengartikan seperti tadi, dan sungguh kami benar-benar telah memberikan, boleh, tapi itu menunjukkan bahwa kuat di situ ya. Jadi karena ada sumpah di situ. Fungsi kod menguatkan. Ya, dan sungguh kami benar-benar telah memberikan, berarti kaminya di sini siapa? Allah. Telah memberikan apa kepada siapa, berarti butuh dua objek. Ya, yaitu apanya Alkitab
kemudian siapanya adalah Musa. 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 Dan kami memperikutkan, ya. Kata bi ini sejatinya nolong dia, kan kata memperikutkan itu kan butuh objek ya Bapak Ibu ya. Iya, demikian. Memperikutkan apa gitu kan? Memperikutkan apa butuh objek. Ya, dalam hal ini dia fungsinya bi ini adalah untuk pasangannya ini. Sehingga dia bisa menjadi objek meskipun nggak fathah. Pernah ya saya menyampaikan ya. Jadi bi itu bisa berfungsi untuk nolong dia supaya bisa menjadi objeknya gitu ya. Jadi bisa artinya dan kami telah memperikutkan para rasul dari sesudahnya. Memperikutkan para rasul dari sesudahnya. Oke, maksudnya gimana? Para rasul di situ siapa saja? Ini kan berarti awalnya kepada siapa Bapak Ibu? Musa kan? Kepada Musa. Jadi Allah memberikan kitab kepada Musa. Berarti kitab di sini adalah Taurat. Taurat diberikan kepada Musa. Nah, dan setelah itu nggak cuma Musa aja nabinya untuk kaum Bani Israel, tapi di sini apa? Memperikutkan juga, maksudnya diturunkan lagi berturut-turut begitu. Para rasul banyak jumlahnya, di antaranya ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Samuel ya. Dari sesudahnya, nyaknya ini kembali kemana? Dari sesudah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu ada beberapa nabi untuk memperingatkan atau untuk menyadarkan orang Bani Israel tadi gitu. Karena paling banyak nabinya hanya Bani Israel. Selesai Bapak Ibu di sini ya. Jadi di sini nggak cuma Nabi Musa aja yang diutus ya, tapi juga para nabi yang setelah Nabi Musa itu di sini ada kata-kata memperikut apa tadi Bu Elvis? Ya, memperikutkan. Maksudnya memperikutkan itu tadi mengiringi. Ya, jadi betul susul menyusul gitu. Ya, susul menyusul, nggak pernah ada kosong Bani Israel itu dari para nabi. Ya, lanjut. Dan ini juga masih untuk mereka juga. Dan kami telah memberikan, kata memberikan butuh apa? Butuh objek berapa? 2. Apa dan siapa? Memberikan apa? Memberikan bukti-bukti yang nyata. Iri objeknya adalah ti itu. Berarti ini fathah atau kasroh ini sejatinya? Fathah. Ya, fathahnya memang begitu kalau jamak. Kemudian kepada siapa? Isa putra Maryam. Berarti Isa ini tandanya apa harusnya? Fathah ya? Fathah. Cuma kan kata Isa tuh nggak ketahuan fathah kasroh domanya kan Bapak Ibu. Maka kita ngelihatnya dari ibna. Kalau ibna itu fathah berarti fathah. Kalau ibna itu domah berarti domah. Ya. Dan kalau dia kasroh. Ya. Kemudian ini ber-KBM. Ya, ber-KBM. Harokat ini sama dengan harokat ini. Nah, KBM-nya dengan ini itu berarti harus ini kasroh, Maryam. Tapi kenapa Maryam nggak bisa kasroh? Masih ingat? Karena dia kata benda yang tidak tanwin. Masih ingat? Ya, kata benda yang tidak tanwin, kalau nggak pakai alif lam, dia nggak bisa kasroh. Kasrohnya ya fathah penulisannya. Oke, jadi ini objeknya siapa, ini objek apa. Dan ya, kami menguatkan siapa ini? Isa. Menguatkan ya. Objeknya. Ya. Kemudian dengan apa? Dengan Ruhul Kudus. Nah, inilah yang orang Nasrani itu kenapa mengenal konsep Trinitas. Ya, ada Tuhan Bapa yaitu Allah, Tuhan Anak adalah Nabi Isa itu. Kemudian mereka kan doanya gini, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu Jibril itu, Roh Kudus itu. Makanya mereka 3 dalam 1 itu konsepnya Trinitas itu. Nah, satunya itu adalah ini, Ruhul Kudus ini. Yang ini adalah malaikat Jibril. Dan ini adalah memang
Ruhul Kudus ini memang untuk menguatkan Nabi Isa tadi. Lanjut, maka apakah setiap kali seorang rasul datang kepada kalian dengan membawa apa yang diri-diri kalian tidak sukai, tidak inginkan, Tidak. ya? Kalian tuh takabur. Jadi setiap kali ada seorang nabi datang membawa sesuatu, ya kitab, atau membawa kitab lah gitu ya, atau siapapun nabi yang datang memang diutus untuk mereka, kalau itu nggak mengikuti, nggak sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, maka mereka itu takabur, sombong, karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka tuh maunya nabi atau utusan atau kalaupun membawa kitab juga yang mengikuti keinginan mereka, maunya mereka. Kemauannya. Lalu segolongan kalian mendustakan dan segolongan kalian membunuh. Kebayang? Jadi kalau ada utusan seorang nabi datang untuk memberikan peringatan kepada mereka, nggak ada pilihan lain. Segolongan mereka mendustakan nabi itu, segolongan lagi membunuh. Kebayang ya gitu. Karakternya orang Yahudi gitu. Nggak ada yang segolongannya itu beriman gitu. Kalaupun ada itu bandingannya itu cuma gelintir orang gitu, segelintir orang gitu. Dan ini turun di mana Bapak Ibu? Di mana ayat ini turun? Di Palestina kali ya? Bukan. Di mana? Mekah. Bukan. Madinah. Madinah. Iya. Di Madinah. Jadi boleh nggak, maaf ya, boleh nggak sedikit saya kasih gambaran dari awalnya, sedikit aja, biar ngalur. Ya. Jadi surat Al-Baqarah itu turun di Madinah, ya, turun di Madinah. Bapak Ibu, perbedaan Mekah dengan Madinah, paham ya? Kalau di Mekah dulu itu Rasulullah itu berdakwah 13 tahun. Karena di situ itu nggak ada hasilnya gitu ya, maka Rasulullah nggak bisa Rasulullah punya kekuasaan di situ, maka Rasulullah hijrah di Madinah. Di Madinah 10 tahun itu kan sejatinya Rasulullah punya kekuasaan, punya negara gitu, ya kan Bapak Ibu, punya negara. Nah ketika awal kali hijrah di Madinah, turunlah surat ini, di mana ayat pertama dari Al-Baqarah itu intinya apa di situ? Inilah kitab, ya inilah Al-Quran, ya di dalamnya ada petunjuk. Jadi Allah tuh ngebimbing Rasulullah, ngasih tahu, nih yang itu kitab, maksudnya firman Allah tadi disampaikan kepada penduduk Madinah kan. Penduduk Madinah pada saat Rasulullah datang itu apa saja? Kalau penduduk Mekah kan jelas ya Bapak Ibu ya, Quraisy dengan penyembahan berhala. Kalau Madinah itu isi penduduknya apa? Ada suku Aus, suku Khosrot, ya, ya, enggak, Ansor itu penyebutan ini Bu, ya, bukan, Ansor itu ya mereka nanti kalau udah ini, tapi suku aslinya adalah Aus dan Khosrot. Ini keduanya ini hobinya perang, ini hobinya bertentangan gitu. Ini penyembah ya berhala gitu, musyrik mereka. Ya. Satu lagi adalah Yahudi, ahli Bani Israel. Ya betul, Bani Israel gitu. Nah orang Yahudi tuh sombong gitu, sombong banget gitu. Jadi mereka tuh sombong tapi sebenarnya pengecut. Jadi suka ngomong gini, tenang, nanti suatu saat kalau nabiku yang dibilang di dalam kitab Taurat itu datang, saya akan perangin kalian gitu. Sesumbarnya begitu. Ternyata ketika nabi datang beneran, mereka itu kecewa karena bukan dari golongan mereka. Kan pengennya mereka kan dari golongan mereka gitu. Nah, kemudian ini sendiri saling bermusuhan dua suku ini gitu. Sampai kemudian datanglah Islam dan dua suku ini tuh menjadi dipersaudarakan, menjadi apa ya, yang tadinya hobi perang segala macam, dengan datangnya Islam itu mereka menjadi ya nggak lagi berantem gitu. Kebanyakan mereka kemudian memeluk Islam. Nah Rasulullah ketika datang ke Madinah itu dikasih gambaran gini, kan Rasulullah membawa Al-Quran, didakwahkan kepada mereka,
di mana Al-Quran tuh petunjuk untuk siapapun. Ternyata setelah dikasih petunjuk, ada 3 kelompok hasilnya. Ada yang kemudian mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuk Al-Quran tadi, jadilah dia orang yang bertakwa. Ada 3 kelompok nanti kan, yaitu orang yang bertakwa. Kemudian ada juga kelompok yang ketika didakwain Islam, didakwain Al-Quran tadi, kitab tadi, ada yang bertakwa, mutakin itu ya. Kemudian ada yang kafir yang dikasih peringatan dan nggak dikasih peringatan sama aja gitu ya. Kalau bertakwa di surat 3 surat ayat 3 sampai 5 itu kan ciri-cirinya sudah ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Kafir katanya percuma mau dikasih peringatan nggak dikasih peringatan sama aja. Nah, satu lagi adalah munafik. Ya, munafik. Di mana orang munafik ini ngaku beriman di depan Rasul dan para kaum mukmin ya, orang-orang muslim. Tapi ternyata ketika nggak di depan orang beriman, mereka ya mengingkari lah gitu. Intinya ada 3 ini gitu ya. Sampai kemudian setelah kisah ini diceritakanlah tentang Adam. Kenapa tiba-tiba Adam gitu ya Bapak Ibu? Iya, tadi saya mikir juga Adam. Kenapa tiba-tiba Adam? Nanti habis Adam diceritain tentang Bani Israel. Kenapa gitu ya? Ini ada alurnya ternyata gitu ya. Jadi kan ciri-ciri orang bertakwa di ayat 3 sampai 5 itu kan semua positif ya. Maksudnya gini, orang bertakwa adalah orang yang ini gitu ya semuanya ya, yang di ayat itu ya 3 sampai 5 tadi gitu loh. Nah, terus kemudian diceritakan Adam di sini, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tanpa cacat celah dalam hidupnya. Bukan berarti orang yang betul-betul 100% taat total kepada Allah tanpa pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, dikasih tahulah bahwa Nabi Adam ya, itu juga adalah termasuk manusia bertakwa yang juga pernah melakukan kesalahan. Yang tadinya di surga karena kehilafahnya, karena kesalahannya dihukum sama Allah kurang lebih 200 sampai 300 tahunan karena berbeda pendapat, sampai kemudian pertobatannya diterima dan kemudian menjalani kehidupan di bumi sampai kemudian kembali ke surga lagi gitu. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa yang dikasih gambaran di ayat 3 sampai 5 tadi ya, itu bukan bermakna bahwa orang bertakwa itu orang yang tanpa cacat celah, orang yang 100% taat sama Allah, tapi orang yang melakukan kesalahan dan bersegera untuk tobat itu juga termasuk orang bertakwa. Nah, itu dikasih kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam saja level seorang nabi juga pernah berbuat salah gitu. Ya, tapi tidak kemudian membuat nabi tadi itu menjadi penghuni neraka gitu. Bukan berarti dia nggak bertakwa gitu. Ciri bertakwa adalah dia menjalankan perintah dan larangan Allah, tapi ketika dia melakukan kesalahan maka dia segera bertobat. Nah, ini contohnya Nabi Adam. Nah, terus kemudian berarti ini membahas ini ya, bertakwa. Kemudian orang kafir, percuma orang kafir itu mau dibahas kayak apapun gitu ya, sama aja gitu kan, makanya nggak dibahas di sini. Yang dibahas adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah menunjukkan karakternya Bani Israel ya, yang ini munafik. Jadi banyak sekali di antara mereka itu yang betul-betul sifat karakternya itu buruk banget gitu loh. Ya, terkenal deh pokoknya gitu. Nah, setelah ini nanti Allah akan mengirimkan ayat-ayat yang berupa syariat. Kenapa ayat-ayat syariat? Kalau di Mekah itu kan akidah ya Bapak Ibu kebanyakan. Kalau di sini syariat itu kan karena emang sudah membentuk sebuah negara kan, membangun sebuah negara. Yang namanya negara kan butuh undang-undang, butuh ya undang-undang lah untuk mengatur masyarakatnya. Nah, itu sama Allah dibimbing dengan syariat-syariat yang turun dari mulai perintah apa, ekonomi segala macam, larangan riba kan ada ya, larangan riba ya. Intinya nanti kita akan sampai di situ. Intinya adalah syariat-syariat gitu. Terus kemudian tiba-tiba masuk ke Al-Imran. Al-Imran itu termasuk Bani Israel nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, Bani Israel. Tapi Bani Israel yang dia taat, berpegang teguh
kepada Allah kan, kepada ajaran ini ya Nabi Musa. Maksudnya mau ngasih tahu gini, Bani Israel itu dengan segala karakter buruknya tadi gitu ya, itu adalah segelintir orang yang taat. Nah, salah satunya adalah nabi apa? Bukan nabi, apa namanya, keluarga Imron. Keluarga Imron itu adalah perwakilan atau contoh dari kaum Bani Israel yang dia taat gitu. Jadi bukan berarti Bani Israel itu 100% itu benar-benar itu ya, ada sih segelintir ini mah ada gitu. Nah, itu gambaran bahwa tidak semua loh orang Bani Israel itu seperti gambaran di Al-Baqarah. Nah, ada loh ini keluarga Imron dari mulai ayahnya, ibunya, kemudian sampai ke anaknya, sampai ke Nabi Isa-nya, itu adalah gambaran yang taatnya. Nanti dia ke bawah-bawahnya memerintah kaum yang ternyata juga karakternya balik lagi ke sini gitu. Jadi seperti itu. Ya, kaumnya Nabi Isa kan sama juga, nggak ini juga kan, itu kan Bani Israel juga gitu, Bani Israel. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di sini adalah yang di ayat 87 ya tadi. Ya. 87 itu adalah pembangkangan mereka ya terhadap para nabi. Ya, para nabi diapain tadi Bapak Ibu? Yang Sebagian didustakan, kita dibunuh. mendustakan dan Sebagian mereka bunuh. mendustakan, sebagian membunuh. Sama aja kan dua-duanya. Jahat. Dua-duanya itu. Iya, dua-duanya itulah mereka bangkang dan juga membunuh. Membangkangnya apa? Ya nggak mengakui para nabi yang itu. Dibangkang, dibunuh. Nah, yang dibunuh itu salah satunya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu yang dibunuh. Dipenggal loh Bapak Ibu kepalanya. Kepalanya dipenggal. Ya, seperti itu. Jadi kalau bicara orang Yahudi, makanya jangan aneh lah ya kalau kita ngelihat orang-orang apa namanya Israel sekarang ya seperti itu, atau bahkan orang Yahudi itu kan bukan cuma di Israel aja ya, secara individu banyak nyebar di negeri-negeri gitu kan, dan tidak semua orang Israel itu Bani Israel loh ya Bapak Ibu, tidak semua orang Israel itu adalah Bani Israel, dan juga apa namanya di seluruh negeri ini ada aja mereka itu, dan mereka menguasai berbagai bidang, iya berbagai bidang di dunia ini gitu, bisnis segala macam tuh mereka kuasai, dan kita ada di bawah kekuasaan mereka. Jadi mereka sejahat itu gitu. Atau orang Dan lain, mereka tuh kan, atau orang ya, lain yang mempunyai sifat Yahudi banyak juga. mereka akan punya target untuk bumi ini hanya akan dihuni oleh mereka. Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi mereka itu punya target bahwa bumi itu hanya dihuni oleh mereka. Selain itu mereka bumi hanguskan dengan berbagai cara. Yang kemarin ya panjang kalau kita. Jadi intinya karakter mereka seperti itu. Oke, mungkin perlu diulang lagi Bapak Ibu? Ya. Waktunya sebentar lagi. Masih. Cukup lah ya, biar kita dapat dua lanjut, ayat ya. Ayat selanjutnya, Bu Cut masih di mute, Bu Cut. Lagi ke belakang apa? Oh iya Bapak Ibu, di sini orang Yahudi tadi itu tuh kan gini ya, kalian mendustakan, sebagian kalian mendustakan. Yang mendustakan kan berarti Yahudi tadi ya, apa Bani Israel tadi ya. Yang didustakan siapa? Musa sama Isa. Bukan. Mereka tuh sebenarnya mengakui Nabi Musa. Dalam hal ini siapa yang didustakan? Kaum mereka itu. Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad. Kan ini ayat ini kan yang menyampaikan Nabi Muhammad ke mereka kan? Nabi Muhammad menyampaikan ke mereka ke hadapan apa namanya Bani Israel di Madinah, orang Yahudi di Madinah. Nah, mereka itu
apa namanya apa Mendustakan. tadi kata mendustakan. Yang mereka dustakan siapa? Nabi Isa dan Nabi Isa dan kaumnya ya. kaumnya. Kok Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mereka mendustakan Nabi Muhammad juga. Iya. Cuma kan emang Nabi Muhammad tuh nggak disebutkan secara nama ya dalam Al-Quran. Tapi maksudnya yang mereka dustakan adalah Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ini kan di sini kan. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti yang nyata Bukti dan yang nyata. dia menguatkannya dengan ini. Tapi mereka tidak mengimani itu. Alasannya dulu di ayat berapa saya lupa, alasannya adalah karena kitabnya bukan Taurat gitu. Kitabnya Injil, mereka nggak mau mengakui. Dan Nabi Isa itu kan meskipun sama-sama keturunan dari Ishak, Bani tapi Israel. beda ini, beda apa namanya, Beda jalur. jalur gitu, beda jalur. Ke Nabi Muhammad lebih mendustakan karena jalurnya udah jauh banget, udah beda istri dari Nabi Ibrahim gitu. Jadi itu mereka mendustakan Nabi. Kalau ke Nabi Musa mereka nggak ini sih, masih menganggap itu. Cuma mereka memang balilo aja, nggak mau taat sama Tuhannya aja gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan karena waktunya sebentar lagi. Silakan Bu Cut. 88. Ya, Bismillah. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Hati-hati. Ya, tertutup. Hati kami tertutup. Bahkan Tetapi bahkan Allah laknat Allah telah melaknat. melaknat mereka. Iya. Ya Allah melaknat. Bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Dengan Ya, Maka sedikit mereka yang beriman. ya. Di sini itu bisa diartikan sedikit sekali. Jadi pertemuan ini nih, Olilan dengan ma itu bisa bermakna sedikit sekali. Karena kekufuran mereka, tetapi gitu ya, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Ya, mereka yang beriman gitu ya Bu ya. Oke, silakan diulang lagi. Bu siapa? Bu Yufi. Bu Yupi. Bapak Ibu Iya. Bismillah. Mereka berkata, hati-hati mereka, hati-hati kami tertutup, Gulfun tertutup, bahkan mereka melaknat. Allah melaknat mereka. Iya. Dengan kekufuran Karena kekufuran mereka, maka sangat sedikit tetapi sangat sedikit mereka yang beriman. Ya, lanjut Bu Ambar. Silakan Bu Ambar. Bu Ambar masih di mute Bu Ambar. Ada Bu Ambar. Tertidur Bu Ambar. Enggak Pak, ini mau buka itunya. Iya, silakan Bu Ambar. Iya, mau buka mic-nya lewat. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup. Bahkan Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Mereka beriman. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi Bu Eliza? Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup. Bahkan Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Tetapi sedikit sekali yang beriman. Mereka yang beriman. Ya, mereka beriman. Siapa lagi yang belum? Bu Milda, silakan Bu Milda.
Saya pegel. Bu Milda, silakan dibaca Bu Milda. Bu Milda, dibuka Nggak ada Bu mic-nya. Milda. Ada, tapi tutup masih Ya, masih Pak di Helmi mute. aja deh, Pak Helmi. Bu Ani udah belum? Bu Ani ya, Bu Ah. Ani. Silakan Bu Ani. Ya, makasih. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup. Bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Tetapi sangat sedikit dari mereka yang beriman. Iya. Oke, Bapak Ibu kalau dicek di kamus, ini sebenarnya ada alternatif arti yang lain selain bahkan. Kalau nggak salah, tetapi coba dibuka. Saya pernah Tetapi. buka, ya betul ya. Iya. Itu Ya, tetapi. Kita sudah jadi sebut. ini cocoknya karena kalau bahkan itu penguat dari ini, ya. Nggak cocok kalau penguat dari ini karena ini di sini yang berkata ini siapa? Oh, ini. Yang berkata begini ini siapa? Ini orang Bani Yahudi. Israel. Oh, Yahudi. Ya, Yahudi itu Yahudi itu kayak apa ya? Ya kayak apa yang apa sih namanya ya? Ya itu bentuk kesombongan gitu ya. Kayak ngece, kayak apa sih namanya bahasa sini ya? Kayak ngece gitu ya. Gitu. Jadi ini perkataannya mereka. Mereka berkata, maksudnya Yahudi tadi gitu ya. Hati-hati kami tertutup gitu. Tapi Allah, nah ini Allah yang mengatakan, enggak, ya Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Jadi nggak begitu gitu loh. Allah justru melaknat mereka karena kekafiran mereka. Ya. Terus itu teh lalu apa makasih tetapi sangat sedikit atau sedikit sekali mereka yang beriman. Ya. Itu ini orang Yahudi ya, jadi hatinya tertutup. Intinya mah itu bentuk apa ya? Menutup diri, nggak mau menerima kebenaran. Nah, penggunaan Bapak Ibu ingat ya, dulu ada kata apa yang artinya juga Gisawa. Nah, itu perbedaannya apa? Kalau yang dulu gisawa itu lebih kepada apa ya? Untuk Indra. antara Bu. ya ke indra. Jadi mata, telinga udah tertutup kayak ada penghalang gitu. Nah, kalau ini itu beda. Ya. Dia lebih kepada apa ya? Hatinya yang menutup gitu loh. Jadi hatinya yang hati mah bukan panca indera ya, bukan panca indera. Jadi hatinya sudah menutup diri dari kebenaran, udah nolak gitu. Berarti karena apa? Kalau hatinya sudah menutup, karena kesombongan. Karena sebenarnya mereka tahu kan sebenarnya, mereka tahu, mereka mengakui, tapi hatinya ditutup sama mereka gitu. Jadi kalau ini itu untuk lebih kepada hati, menutup diri dari kebenaran. Sedangkan kalau gisawa itu lebih kepada panca indera, ada mata, ada telinga. Maknanya menutupnya itu yaitu nggak mau dengar gitu kan, nggak mau lihat. Gitu. Sekali lagi, siapa yang belum? Pak Helmi. Tapi kalau sebelumnya Bundawati, kalau di bal itu tetapi berarti faqalilan tidak tetapi lagi ya? Tetapi juga. Kalau di Depak apa sih? Nggak tahu. Ada nggak sih bal yang artinya tidak? Coba Bapak Ibu. Intinya ini tuh Allah mau menyanggah mereka. Perkataan gitu, mereka itu. Iya. Nggak begitu. Gitu. Oke. Iya. Oke dah Bapak. Di Depak apa coba dilihat Bapak Ibu? Apa-apanya tetapi. Fa-nya juga tetapi juga. Oh. Tetapi, terus itunya fa-nya? Fa tetapi juga. Apa? Kalau di saya maka. Ya udah ikutin aja. Oh, iya. Berarti ini adalah tetapi. Coba kebayang Depak aja bisa beda-beda, apalagi kita ya. Tapi jadi kalau kita mengalami kesulitan wajar lah. Kalau di saya di Depak ini tidak.
ini tetapi. Ah, Jadi kalau depak aja begitu kita maklum lah Bapak Ibu ya. ya Kalau kita ya nggak boleh. punya bekal itu, ini adalah maka. Ikutin aja Pak Helmi itu. Ya, Nah, Pak Helmi sambil Bapak Ibu menyimak, Pak Helmi dari 87 sampai 88 pelan-pelan, biar ya semuanya menyimak. ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa kitab dan kami memperikutkannya dengan Nyaknya para mana Pak Helmi? dengan ya. Dan kami memperikutkan dengan para rasul dari sesudahnya. Memperikutkan para rasul dari sesudahnya. Oh iya. Dan kami memperikutkan para rasul dari sesudahnya. Dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata. Dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Maka, apakah setiap kali seorang rasul telah datang kepada kalian dengan membawa apa yang diri-diri kalian tidak menginginkan, kalian menyombongkan diri. Lalu segolongan kalian mendustakan dan segolongan yang lain akan membunuh. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup, tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Maka sangat sedikit mereka yang beriman. Mumtaz. Ya, Bapak Ibu seandainya satu ayat lagi mau apa tidak? Ya, bisa. Yang jawab bisa, saya baru dengar Pak Helmi aja. Mau. 89 Bucut silakan dibaca. 89 aja Bucut. 89 aja gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya mau nulis ini dulu. Perhatikan kalimat ini. Kalau saya bilang ini, Pak Helmi pergi ke kampus. Ini subjeknya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah predikatnya, kata kerjanya. Kalau saya tulis begini, ini pakai telah lah misalkan ya, telah. Kalau saya tulis gini, telah pergi ke kampus Pak Helmi. Ini secara makna sama nggak Bapak Ibu? Sama ya, sama. Artinya subjek itu bisa taruh di depan, bisa juga taruh di belakang. Cuma intonasinya aja nanti yang berbeda. Kalau Pak Helmi telah pergi ke kampus, nggak ada masalah mau diintonasikan kayak apapun. Tapi kalau yang bawa intonasinya harus pas. Telah pergi ke kampus Pak Helmi. Bukan gini, telah pergi ke kampus Pak Helmi.
Kalau telah pergi ke kampus Pak Helmi kan kampusnya punya Pak Helmi, Kampusnya, ini KBM. kampusnya Pak Helmi. Paham ya? Iya. Tapi kalau telah pergi ke kampus Pak Helmi, berarti Pak Helminya itu yang pergi ke kampus. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Artinya subjek itu nggak harus dipaksakan taruh di depan. Karena ada kalanya dia memang harus di belakang. Kepentingannya adalah misalkan alasannya. Contohnya kayak kata ketika Pak Helminya di sini tuh dikasih Pak Helmi misalkan ya, Pak Helmi peserta kelas ceria misalkan. Kalau ditaruh di sini nih, ambiar itu ininya. Jadi Pak Helmi inti kalimatnya tuh jadi hilang gitu. Pak Helmi peserta kelas ceria metode Alasani telah pergi ke kampus, kan jadi itu ya jadi nggak bagus gitu kalimatnya. Tapi kalau telah pergi ke kampus Pak Helmi peserta ini, jadi ini tuh kelanjutannya tuh panjang pun bisa gitu. Kenapa ini saya sampaikan? Mari kita lihat kata ini. Ini pelakunya siapa? Huwa. Huwanya siapa? Kitabun. Betul, kitabun. Tapi amatin, kitabun di sini ya. Kira-kira dia itu sepaket nggak dengan ini sejatinya? Iya. Ya. Berarti kalau ngambil kitabun, usahakan sepaket itu. Seandainya kita ambil sepaket dan kita anggap si subjek ini itu adalah di sini mengganti huwa, saya taruh di depan. Jadi kan gini, dan ketika kitab dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian telah datang kepada kalian, itu jadi rancu kalimatnya. Iya. Kenapa? Karena kalimat itu ada yang tersusun dari kata benda sama kata kerja belakangnya. Ada juga yang kata kerja dengan kata benda. Kalau kalimat yang tersusun dengan kata benda duluan, maka fokusnya ke kata benda. Tapi kalau kalimat yang tersusun diawali dengan kata kerja, fokusnya ke kata kerja. Gitu. Kalau tadi cara mengartikannya ini taruh di depan, fokusnya jadi ke situ. Padahal ini mau memfokuskan kepada ja'a. Maka ini kita taruh di belakang. Bukan berarti dia jadi objek. Paham Bapak Ibu? Iya. Ngerti ya? Oke, jadi nanti artinya adalah gini aja, normal aja. Dan tatkala. Ya, dan tatkala telah datang kepada mereka. Jadi di sini nggak usah pakai paku. Langsung aja gini. Dan apa tadi? Tatkala. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Karena ini adalah penjelasan dari itu. Gitu. Kalimat intinya mah sejatinya ini nih. Ini aja nih. Ahum kitabun. Iya, kalimat intinya itu. Dan tatkala kitab telah datang kepada mereka gitu. Ya kan Bapak Ibu? Sedangkan ini mah dari kitab itu. Makanya ketika menemukan seperti ini, jangan dipaksakan juga harus subjek itu taruh di depan. Ya, karena di sini mau menekankan ja'a. Tatkala telah datang, jadi mau menekankan telah datangnya itu. Gitu. Kepada mereka, apa itu yang datang? Kitab dari sisi Allah, yang kitab itu membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Mereka di sini siapa Bapak Ibu? Mereka siapa di sini? Bani Israel ya? Bani Israel, betul, Yahudi tadi kan? Yahudi Bani Israel tadi. Jadi yang bersama mereka tuh berarti apa? Taurat. Jadi kitab Taurat. Artinya kitab di sini kitab apa nih Bapak Ibu? Al-Quran. Cuma kenapa nggak pakai alif lam? Kenapa nggak pakai alif lam? Karena tanpa alif lam dijelaskan di sini gitu loh. Iya.
Itu berarti maksudnya adalah sudah bermakna. Jadi yang menspesifikkan maknanya adalah ini, ya. Jadi kitab dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian. Jadi kitab dari sisi Allah yang membenarkan Taurat, kesimpulannya begitu. Yang membenarkan Taurat. Nah, kitab yang berasal dari Allah yang membenarkan Taurat itu ya Al-Quran. Gitu. Selanjutnya, dan di sini itu bisa dilewat ya, dan mereka. Ya, mari kita lihat koblu. Kata koblu itu sejatinya bisa berdiri sendiri nggak? Tidak. Tidak. Kata koblu, kobla, kobli itu nggak bisa berdiri sendiri. Harusnya dia ber-KBM. Kalau ber-KBM, harusnya berarti kata yang menemani apa? Kalau nggak kata benda, kata ganti. Nah, kata benda tuh bisa ma, bisa man, gitu kan? Bisa juga an yang disertai dengan KKSAD fathah, gitu kan? Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, sedangkan di sini koblunya di sini ada nggak disertai dengan yang tadi saya bilang? Tidak ada. Nggak. Kalau nggak ada, berarti artinya apa? Dihapus. Kalau dihapus, maka ya biasanya kalau di terjemahan ada tambahannya. Ya, ini kan artinya sebelum ya. Iya. Bisa tambahannya sebelum itu, ada tambahan itu. Berarti penunjukan dalika kan termasuk kata benda juga. Bisa juga kata ganti yang artinya nya. Silakan lihat di Depak. Apa tambahan di situ di Depak? Sebelumnya. Ya, berarti ada yang dibuang. Gitu. Ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Jadi aslinya gini Bapak Ibu. Min aslinya gini. Min koblihi. Ya, ketika dibuang hi-nya, maka kobli menjadi koblu. Saya pernah ya menyampaikan beberapa kali, tapi udah lama waktu itu. Jadi di sini itu dia ber-KBM dengan sesuatu yang dihilangkan. Nah, kalau kita lihat di Depak ada tambahannya nya. Nah, itulah yang dibuang. Makanya artinya apa? Sebelumnya. Ya, ini itu bisa digabung dengan ini nanti menjadi satu kesatuan. Gitu ya Bapak Ibu. Harusnya kan memang susunannya gini ya. Susunannya gini harusnya. Dan sebelumnya mereka senantiasa, masih ingat? Mereka senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Gitu ya. Jadi ini dengan ini kita gabung, kemudian langsung dan sebelumnya mereka senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi sebelumnya mereka itu memohon kemenangan. Yang tadi saya ceritakan. Jadi mereka itu sombong gitu kepada orang kafir Quraisy, kepada ini ya. Intinya mereka tuh liatin aja, nanti kalau suatu saat Nabi yang dijanjikan Allah turun, saya akan melawan kalian, kami akan melawan kalian gitu. Mereka udah percaya diri bahwa Nabinya itu akan dari turunan mereka, karena dari beberapa generasi kan Nabi yang diutus turunan mereka semuanya, gitu, semuanya. Nah, mereka udah sesumbar, udah sombong begitu, gitu. Ya. Mari kita lanjutkan. Ini apa ini fa-nya? Maka tatkala datang kepada mereka. Nah, ini kita lihat. Ini itu maknya sebagai apa dia? Maksudnya sebagai subjek atau sebagai objek? Mari kita lihat. Maka ketika dia datang kepada, nah berarti sebagai subjek, datang kepada mereka. Ternyata maka tatkala apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ketahui datang kepada mereka. Sebentar, kayaknya ini deh sebentar.
Mereka Ya, terhadap kafir. mereka kafir dengan Oh, apa yang dianya kembali kemana tuh coba hanya? Oh, dianya itu kembali ke ma. Coba, maknya itu objek apa subjek? Datang kepada. Datang kepada. Tatkala Mereka datang apa kepada yang mereka apa yang mereka ketahui Telah mereka datang kafir kepada mereka apa yang ya objek kayaknya Bu. Sebentar. Jadi yang datang itu kan ini Taurat Sampai kepada apa yang mereka ketahui enggak ada telah di Injil ya. mereka kafir datang kepada mereka apa Kafir yang kepadanya. apa yang telah mereka ketahui, apa yang mereka telah ketahui, apa yang mereka telah ketahui datang kepada mereka. mereka kafir Mereka Mereka mengingkarinya. betul ini subjek ya. ya Ya, jadi mengingkari ya apa? Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini jaa ini pelakunya siapa? Huwa. Dua. Kalau ada huwa langsung pasang ini apa sih? Huwa itu bisa tampak, gitu kan? Maka curiga, cari kata setelahnya. Oh ada ma. Ma ini patut kita curigai dia sebagai mungkin sebagai subjek, mungkin sebagai objek. Kalau sebagai objek, sepertinya nggak mungkin. Karena kata datang itu butuh objek nggak? Iya. Betul. Ya, datang enggak ya? Datang apa kan nggak ya? Datang apa? Ya kan? Enggak. Ya kan nggak kan datang apa kan? Berarti apa ini nggak mungkin objek. Sehingga dia subjek. Oke, kita ukur subjek ya. Subjek. Ketika dia subjek, ma itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka dia ngambil segini nih. Maka menjadi ini adalah subjeknya. Sehingga begini. Maka tatkala apa yang apa ini? Mereka ketahui Apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, koma mereka mengingkarinya. Ingat ya, di-nya tidak diartikan. Ingat ya, di-nya tidak diartikan. Ya. Lanjut. Ini apa? lalu laknat Allah. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Oke, jadi ini tentang apa ini? Jadi apa ya? Mereka kan mengharapkan. Jadi gini, di dalam kitab Taurat itu diberitahukan bahwa nanti akan datang seorang nabi gitu, tapi nggak dikasih tahu dari mana gitu. Dan mereka tuh mengharapkan nabi itu, dan mereka selalu sesumbar kepada bani apa namanya tadi suku Aus, suku Hotsrot, orang Quraisy lah intinya juga ya. Mereka selalu sesumbar. Tenang, suatu saat kalau nabi aku datang gitu ya, nabi kami datang, kami akan memerangi kalian. Itu sesumbar mereka. Mereka selalu sombong gitu ya. Dan ternyata ketika datang beneran, diutus beneran, pada mereka itu sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab mereka. Tapi mereka mengingkari karena kesombongannya, karena nggak maunya nerima, karena bukan dari golongan kaumnya. golongannya, itu ya Bapak Ibu gitu. Maka jadi mereka tuh akhirnya apa? Nggak mengimani, nggak mengakui. Berarti sama aja dengan apa? Mereka mengkhianati terhadap harapan mereka sendiri. Jadi mereka berkhianat terhadap harapan mereka sendiri. Kan dulu ngarap-ngarap Nabi itu datang kan? Ketika ternyata datang, ciri-cirinya sesuai dengan yang ada di dalam kitab mereka, mereka mengingkari hanya karena sakit hati. Sakit hatinya karena bukan dari golongan mereka. Bukan dari golongan mereka. Oke, kita lanjutkan. Mungkin bisa sampai maksimal 30 menit ke depan, nggak sampai lah ya. Silakan saya acak-acak ditunjuk ya. Bu Eliza ayat 89, nanti lanjut Bu Asmariana, lanjut Bu Riri, silakan. 89 yang tadi ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab
dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka. Ya, bersama mereka. Oh, bersama ya, bersama mereka. Dan sebelumnya mereka senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang yang kafir. Maka tatkala apa yang mereka telah mengetahui telah datang kepada mereka kafir. Mereka mengingkarinya. Mereka kafir. Mereka mengingkarinya. Mereka kafir. Mereka mengingkarinya, Bu. Mereka mengingkarinya. Ya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Iya. Iya, lanjut. Ya. Silakan, Bu. Dan setelah kitab telah datang kepada mereka dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka dari sebelumnya, bersama mereka yang membenarkan bagi apa yang nanti dulu yang pertama udah benar ya. Dan tatkala kitab telah datang pada mereka dari sisi dan tatkala telah datang kepada mereka bukan kitab dulu. Iya, Ibu kalau mau kitab dulu boleh sih, tapi gini nanti. Jadi kayak terpecah ya. Ini tuh terpecah dengan ini nanti. Karena ini tuh sepaket, Bu. Ya. Jadi dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka bersama mereka yang ada terhadap bersama, ini bersama Bu Maaf. Bersama mereka dan yang membenarkan yang ada bersama mereka dari dan sebelumnya mereka sepertinya enaknya di sini boleh enak nggak Bapak Ibu kalau padahal cocok nggak? Padahal gitu ya. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mohon pertolongan gitu ya. Padahal sebelumnya mereka senantiasa memohon pertolongan. Kemenangan. Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Tatkala apa yang mereka ketahui, telah datang kepada mereka. Jadi ini subjeknya ini, Bu. Subjeknya. Silakan, Bu. Tatkala apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka mengingkarinya. Ya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Tuntas, begitu Ibu. Bu Riri. Ya, sama-sama Bu. Bu Riri. Ya, Bu Ati. Dan Bu Riri. Wah, ketemu Dan udah langsung dilahap. Dan ketika telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang bersama mereka, padahal mereka sebelumnya memohon kemenangan boleh, atas orang-orang begitu boleh.
yang kafir. Ya, boleh begitu ya Bapak Ibu. Maka ketika mereka Apa telah yang mereka apa ketahui yang mereka ketahui, mereka telah telah datang kafir, kepada mereka, telah telah datang datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Mumtaz. Oke, lanjut. Bu Yufi, Bu Ambar, Pak Helmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Yang yang membenarkan membenarkan bagi apa yang mereka bersama mereka. Dan dia dan sebelumnya dan dari sebelumnya mereka senantiasa meminta kemenangan atas kemenangan orang-orang yang kafir. Maka ketika mereka datang, apa yang mereka ketahui datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Dan maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, mereka yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Apa yang bersama mereka. Ya, ini boleh juga gini ya, padahal mereka, boleh gini Bapak Ibu ya, boleh kayak yang tadi Bu itu. Padahal mereka sebelumnya, kan mereka sudah pakai nih, mereka sebelumnya senantiasa memohon kemenangan, boleh begitu. Merekanya disebutin sini boleh. Terhadap padahal mereka sebelumnya senantiasa memohon kemenangan. Kenapa senantiasa? Karena di sini KKSAD gitu. Berlangsung. Atas orang-orang kafir. Maka ketika mereka mengetahui apa yang mereka ketahui, maka ketika apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Ya. Nyanya itu dari bihi itu ya? Iya. Jadi Ibu, jadi gini, kalau kafaru aja nggak pakai bi, artinya ingkar doang. Ingkar doang atau kafir. Iya. Kalau pakai bi, bi-nya nggak usah diartikan lagi, tapi menjadi mengingkari. Nah, itu namanya pasangan. Huruf jar yang berpasangan dengan kata kerja punya arti beda gitu. Lanjut. Iya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Ya, kemudian selanjutnya Bu Cut, Bu Eli Nadra, Bu Elpis, Pak Helmi ditutup. Sudah kan? Oh, Bu Ani belum. Berarti Bu Cut, Bu Eli Nadra, Bu Elpis, Bu Ani, Pak Sultan. Sudah. Ya, silakan Bu Cut. Ya, dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, dan padahal kalau udah jangan coba wujud.
Dikuadratin sama wujud. Kebanyakan. Mereka sebelumnya senantiasa Padahal mereka mereka sebelumnya sebelumnya senantiasa senantiasa kemenangan. memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Maka ya. lalu pemakai. Maka lain Bingung lagi mulu lupa. kalau divide. Maka ketika Apa yang mereka kerjakan ketahui. Apa yang mereka ketahui datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Lalu maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Ya, Mumtaz. Lanjut. Bu Ani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin cocoknya lalu ya. Iya. Yang mana yang lalu? Yang lalu ini. Iya. Kalau ini maka, kalau ini makan. Iya. Lanjut Bu Eli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang bersama mereka, padahal sebelumnya dari sebelumnya senantiasa menginginkan kemenangan. Enaknya nggak usah diartikan, Bu. Ini enaknya nggak usah diartikan, langsung sebelumnya aja. Dan mereka padahal mereka sebelumnya senantiasa padahal mereka sebelumnya senantiasa menginginkan memohon kemenangan atas orang-orang yang kafir. Lalu tatkala apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Mumtaz. Bu Ani. Lanjut. Tadi Bu Ani. Bu Epi. Saya dulu. Iya boleh. Maaf. Ya, ini kok bisa sampai melupakan Bu Elpis, besok nggak datang Bu Elpis. Jangan maaf. Rugi nggak datang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang bersama mereka, padahal sebelumnya mereka selalu minta kemenangan terhadap atas orang-orang kafir. Lalu tatkala apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Bu Ani. Lanjut. Bu Ani. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka, padahal sebelumnya mereka senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Lalu tatkala apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Padahal mereka sebelumnya senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Lalu tatkala apa yang mereka ketahui telah datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir.
Ya, oke, bentar. Terakhir kita tutup ini sama-sama ya. Dan tatkala telah datang kepada mereka, berarti ini merekanya Yahudi, Bani Israel, Ya, kitabnya, kitab dari sisi Allah yang membenarkan. Ini adalah berarti Taurat. Jadi kitab yang membenarkan Taurat. Berarti di sini adalah ini tuh berarti maknanya Al-Qur'an. Kitab yang membenarkan Taurat adalah Al-Qur'an. Jadi intinya adalah ketika dan tatkala telah datang kepada mereka Al-Qur'an. Intinya begitu ya. Dan mereka sebelum kitab itu datang, sebelum Al-Qur'an itu datang, mereka itu pernah memohon ya, senantiasa berarti terus-menerus gitu ya. Memohon kemenangan untuk menghadapi orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Ya, maka tatkala apa yang mereka ketahui, maksudnya apa di sini? Yang mereka ketahui itu maksudnya gini. Yang di dalam kitab mereka tuh sejatinya nabi yang akan turun itu siapa tuh ciri-cirinya sudah ada gitu. Artinya Pak, mereka tuh tahu sebenarnya gitu. Apa yang mereka ketahui telah datang nih apa yang mereka ketahui. Jadi dalam hati mereka tuh sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad tuh seperti yang ada dalam itu, dalam Taurat. Jadi mereka tahu gitu. Apa yang terjadi? Mereka mengingkarinya. Ya, karena mereka tahu, kecuali kalau belum diberitahu ya. Jadi maha adilnya Allah adalah mereka itu sudah dikasih tahu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari. Maka disitulah laknat Allah terhadap orang-orang yang mengingkari tadi. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini pengkhianatan mereka terhadap harapan yang mereka tahu sejatinya dalam kitab itu ada. Ya. Hanya laknat. Jadi kalau kita ngebahas orang Yahudi ini ya selalu berakhir dengan dilaknat gitu ya. Termasuk kayak sepak terjang mereka sekarang kan mereka sebenarnya tahu nanti endingnya akhir zaman kayak gimana tuh mereka tahu gitu. Tapi mereka ya mengingkar. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah. Sampai cukup ya, nggak apa-apa. Besok kita lanjutkan 89. Enggak, 90 sama 91. Oke, cukup lah ya untuk bulan Ramadan Mas, 1,5 jam udah. Alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan besok tambah semangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan pertama di bulan Ramadan, murajaah kita mengenai surat Al-Baqarah yang telah alhamdulillah kita selesaikan pada malam hari ini dari ayat 87 sampai ayat 89. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Untuk itu, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu Ati, Pak Helmi. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Ati, Pak Helmi. sampai ketemu besok pagi. Insya Allah. Ya. Oke, kita tutup ya, Bu Ati. Dan Ya. Ya, Pak Helmi. Sama-sama kita keluar. 3, Ya, 2, semuanya. 1.